Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Leo. Oke, pesan semesta untuk Leo Oktober 2024 ini general reading. Sun Moon Rising Sun Moon Rising Leo. Jadi kalau kamu punya Sun di Leo nonton ini, kalau kamu punya Moon di Leo nonton ini, kalau kamu punya Rising di Leo tonton ini juga ya. Kalau nggak cocok ya kamu sesuaikan dengan ya moon kamu, rising kamu, atau sun kamu ya. Nontonnya 3 video minimal. Oke, general reading pesan semesta untuk Leo Oktober 2024. Oke, Page of Pentacles ya. The Tower terbalik ya. Jadi ini kurang lebihnya secara general. Kalau kamu punya kondisi yang seperti ini, maybe ini pesan khusus buat kamu ya. Page of Pentacles dan The Tower kebalik gitu. Jadi aku rasa kamu itu lagi pada fase ingin adanya transformasi yang besar-besaran pada hidup kamu. Transformasi yang besar, yang luar biasa pada hidup kamu. Dan kamu mungkin ingin memulai hal yang baru. Di sini ada Page of Pentacles, tapi belum bisa kesampaian. Baru sekedar niat atau ada hal sesuatu yang menghambat. Akhirnya transformasi kamu ke pending atau transformasi kamu belum bisa dilakukan semaksimal mungkin. Mungkin atau bisa aja kamu lagi proses untuk bertransformasi, lagi proses untuk merubah diri, merubah hidup, atau apapun yang saat ini menurut kamu ini adalah sesuatu yang harus dirubah. Right? Gitu. Oke. Yaps. 5 kartu untuk Leo, pesan semesta Leo, pesan semesta Leo Oktober. Oke, strength, ya. The Empress. Ini bisa mau apa ya? Mau bertransformasi atau sudah berproses gitu, bisa aja. Tapi ini hasilnya kayak belum ada atau belum maksimal. Ya, atau baru mau memulai sesuatu, ingin merubah sesuatu tapi susah gitu ya, susah untuk punya tekad, susah untuk ngambil resiko, dan ya maybe banyak ketakutan yang lain gitu. Oke, Four of Cups, Death kebalik, Four of Wands kebalik. Nih banyak kartu yang kebalik ya Leo. Oke, Strength. Oke, jadi aku rasa nih, kamu sebagian udah tahu kekuatan kamu di mana, kelebihan kamu di mana, gitu. Jadi sebagian dari kalian udah tahu nih, apa yang harus ditransformasikan, apa yang harus dirubah. Sebagian udah ada yang tahu, sebagian ada yang belum. Sebagian lagi, ya, udah tahu tapi nggak tahu caranya, gitu. Jadi misal nih, kamu punya power di bidang ingin merubah nasib, ingin bertransformasi ke hal-hal yang lebih produktif gitu, dan kamu tahu apa aja yang menurut kamu produktif, kamu udah tahu gitu. Misal baca buku contoh aja, atau misal misal kamu punya darah seni gitu ya, punya bakat di bidang kesenian, kamu udah tahu mungkin kekuatan kamu atau power kamu atau kelebihan di situ. Tapi mungkin kamu tuh belum tahu cara mulainya di mana. Atau misal kamu udah tahu tapi kamu nggak ada greget ke sana, ya, gitu. Jadi ini hal-hal yang kamu tuh ada yang udah tahu, ada yang belum. Udah tahu masih stagnan gitu ya, gitu. Niatnya tuh, gregetnya tuh kurang gitu. Kamu kurang punya power di sini. Ya, powerless lah, tidak berdaya gitu. Kamu kurang punya power di sini, jadi yang harus kamu lakukan pertama adalah bangun kekuatan kamu, gitu. Bangun kekuatan kamu tentunya berdasar atas apa yang bisa kamu lakukan, berdasar atas kelebihan kamu apa, berdasar atas potensi kamu apa, gitu. Jadi ketika kamu udah bisa
udah bisa mengenali atau udah bisa nge-highlight gitu, menstabilo kamu punya kelebihan dan potensi, ini akan lebih mudah untuk kamu punya kekuatan. Oke, untuk kamu punya power. Oke, gue tuh sebenarnya ada bakat lukis gitu ya, contoh. Jadi gue udah ada ini nih potensi, misalnya public speaking gitu. Oke, tinggal disalurkan aja. Misal kamu mau bertransformasi apa, kamu ingin merubah apa di dalam hidup kamu ya gitu. Jadi ini kamu sesuaikan aja dengan kondisi masing-masing secara detailnya, karena ini general. Jadi kamu bangun kekuatan kamu yang berdasar atas potensi kamu atau kelebihan kamu itu apa ya gitu. Jadi kamu bangun kekuatan itu dulu ya, fondasinya harus dikuatin dulu. Oke, Leo. And then the Empress. Aku rasa mungkin kamu kurang percaya diri atas bakat kamu, atas potensi yang kamu punya atau atas diri kamu gitu. Jadi kamu perlu atau harus lebih percaya diri dengan kemampuan kamu gitu. Jadi mungkin kamu seringkali atau membandingkan diri kamu gitu. Kamu merasa bahwa diri kamu gak layak dihargai. Kamu merasa apakah nanti akan diakui, apakah nanti laku jualan kamu gitu. Kamu belum nih gak pede gitu ya. Padahal padahal ini tuh kamu harus percaya diri dulu gitu kalau mau merubah nasib kamu, atau kalau kamu pengen bertransformasi di hidup kamu, di diri kamu tuh harus percaya diri dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki gitu. Jadi setiap orang adalah unik gitu. Kita punya uniknya masing-masing gitu ya. So kita harus tahu apa yang bisa kita getolkan gitu. Tentu yang kita getolkan ya kelebihan dan bakat kita, potensi kita gitu ya. Jadi kita jangan fokus pada kelemahan atau kekurangan kita ya. Jadi misal nih, semua pada buka bisnis kopi gitu, tapi kita nggak bisa caranya berbisnis, ya udah, kita nggak ada bakat dan kita tuh nggak apa ya, kalau kita kenali diri kita nggak suka terlalu banyak mikir gitu ya. Kalau owner bisnis kan pikirannya tuh banyak banget gitu ya yang harus dipikirin gitu, konsep dan lain-lain, marketing dan lain-lain gitu ya, meskipun dia punya staff untuk itu, untuk punya karyawan gitu. Tapi kalau kamu nggak mumpuni di situ, ya udah, jangan memaksakan hal-hal yang kamu tuh nggak bisa lakuin itu gitu. Kamu fokus pada apa yang kamu punya, apa yang bisa kamu lakukan, keahlian kamu apa, udah kamu fokus di situ aja ya gitu. Oke. Dan tadi aku bilang ini Page of Pentacles, ini adalah kamu baru mau mulai atau udah mulai tapi masih stagnan gitu ya. Kalau kamu baru mulai, ya tentu kamu harus berdasar dengan kelebihan kamu apa, kekuatan kamu apa, potensi kamu apa. Ini yang bakal akan ngebantu diri kamu lebih mudah untuk bergerak gitu. Bukan berarti kamu nggak bisa belajar hal lain di luar kemampuan kamu, enggak. Tapi pasti akan waktunya butuh lama prosesnya kan. Kita harus belajar dulu, kita harus mengenali dulu, harus banyak hal yang harus dipelajari terlebih dulu. Beda lagi kalau kita udah tahu nih potensi diri kita tuh apa gitu. Terkadang juga sebenarnya kita tuh ada bakat ABC gitu ya dari lahir, cuma mungkin tidak tersalurkan akhirnya, atau bahkan kita nggak tahu. Jadi di sini kita harus cari tahu dulu nih, kita punya bakat apa aja, kita punya potensi apa aja gitu. Bakat dan lain-lain itu kadang hanya sekedar bakat. Kalau kita nggak bisa ngelatih itu, kita nggak bisa menyalurkan gitu ya, akan sia-sia juga. Tapi semuanya juga tergantung dari diri kita, mau pilih apa gitu ya, mau pakai potensi kita atau enggak, semuanya juga tergantung dari diri kita gitu. Hidup ini dan lain-lain sebagainya ini kan sangat dinamis gitu ya. Terkadang kita memang pengennya idealis gitu, tapi terkadang di satu waktu kita nggak bisa terlalu idealis. Sometimes kita tuh harus juga pragmatis. Ini nggak harus nggak melulu salah juga gitu ya. Cuma memang saat ini buat Leo ya mungkin harus lebih fleksibel aja ya gitu. Mungkin bisa ada peluang-peluang yang bisa ngebantu kamu untuk bertransformasi ya, merubah diri kamu lebih baik ya, it's fine gitu. Tapi memang
sebaiknya ini memang sesuai dengan your design kamu apa, sesuai dengan panggilan jiwa. Kalau kamu udah tahu, kalau menganggap bahwa panggilan jiwa itu hal yang penting gitu ya. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa nggak penting gitu, passion nggak penting gitu. Ya, lagi-lagi ini soal preferensi, lagi-lagi ini soal pilihan gitu. Jadi balik lagi soal pilihan kamu itu apa gitu. Apa yang orientasi hidup kamu tuh apa? Apa yang bikin kamu happy? Apa yang bikin kamu lebih bermakna? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan ngebantu kamu untuk bisa memilih potensi apa yang bakal akan kamu geluti, atau kemampuan apa atau kelebihan apa yang bakal kamu akan lakukan itu untuk ngebantu kamu bertransformasi ya, atau berubah dalam diri atau hidup ya. Oke, jadi harus lebih percaya diri di sini. And then ada Four of Cups ya, gitu. Kamu jangan ya, lagi-lagi jangan lebih percaya diri, dan aku rasa jangan terlalu menutup diri kamu dari pergaulan atau dari orang-orang baru gitu. Jangan terlalu menutup diri ya Leo gitu. Jadi kamu bisa belajar dari mana aja, dari siapa aja gitu. Mungkin dari mereka-mereka kamu bisa ngedapetin peluang-peluang baru. Jadi ya pesennya kayak gini sih, pesennya dari yang di atas gitu ya. Jadi jangan terlalu menutup diri, kamu welcome aja, networkingnya welcome gitu ya. Beberapa hal mungkin kamu perlu join komunitas baru yang mungkin kamu bisa lebih bersemangat di situ, atau lebih ngebangun kamu supaya mengenali potensi kamu ya. Oke, Death dan Four of Wands. Jadi aku rasa beberapa dari kalian ada yang masih bingung nih. Gua pengen adanya perubahan. Aku pengen adanya perubahan di sini dalam hidup aku. Cuma kadang belum bener-bener tahu apa yang harus dirubah dalam hidupnya gitu. Dan ini adalah PR kita. Ini adalah PR yang harus kita cari tahu ya gitu. Aku rasa setiap Leo, pastinya setiap Leo di sini yang nonton video ini akan berbeda satu sama lain gitu. Potensinya apa, bakatnya apa gitu. Tidak semuanya akan sama. Karena kenapa sih? Meskipun sama-sama Leo, bisa aja sunnya yang Leo atau moonnya yang Leo gitu. Misal sunnya kita sama-sama Leo ya, moon, rising, dan pengaruh-pengaruh planet lain tentu akan berbeda satu sama lain di sini. That's why potensinya pun mungkin akan berbeda, peluangnya pun mungkin akan berbeda gitu. Dan desain energinya pun mungkin akan berbeda. Mungkin ada yang proyektor di sini, ada yang manifestor, ada yang generator gitu. Dan aku rasa ini perlu kayak dipelajari supaya kamu tuh bisa tahu on the track-nya kamu tuh gimana gitu, on the track-nya kamu ya. Death di sini aku rasa banyak yang masih bingung gitu ya, harus mulai dari mana. Atau mungkin beberapa dari kalian ada yang masih fase Saturn return gitu, yang OTW umur 30 ya, masih 27 dan lain-lain, atau masih umur 30-an dan masih bingung mau ngapain dan gimana aja. Ya, aku saranin kamu konseling aja. Nanti kalau terlalu rumit akan aku forward ya, akan aku rekomendasikan untuk konseling di astrologer juga ya gitu. Ini bakal akan ngebantu kita lebih ke spiritual kita ya gitu. Jadi ya banyak orang yang masih gamang tuh ngawang gitu ya, apa yang harus dilakukan, perubahan apa yang harus dia kerjakan dan lain-lain. Intinya aduh pengen ada yang berubah nih dalam hidupku. Dan mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saat ini muncul di benak kamu ya gitu. Dan it's fine, ini normal, ini juga bagian proses dari pendewasaan, atau mungkin sebagian orang bilang ada spiritual awakening ya, right? Oke, then in Four of Wands di sini aku rasa kamu perlu mikir tidak hanya soal saat ini gitu ya, tapi mikir juga ke depannya tuh seperti apa gitu. Perubahan yang kamu lakukan saat ini, kamu juga harusnya mikir untuk perubahan ke depannya seperti apa, dampaknya seperti apa. Ini sih. Dan ini katanya tentang masa depan, katanya tentang hubungan juga. Jadi mungkin banyak hal yang harus dipikirkan gitu. Dan gak ada salahnya juga misal masih proses trial and error gitu ya, it's fine, ini bagian dari proses perjalanan spiritual, proses perjalanan diri ya, it's fine gitu ya, namanya perjalanan gitu, kadang berbelok-belok, it's fine gitu ya.
ya kita nikmati aja bagian dari prosesnya. Tapi yang penting adalah kamu tahu, kamu kenal diri kamu itu seperti apa orangnya, tipenya seperti apa, energinya seperti apa. Aku rasa ini penting untuk ngebantu kamu bisa lebih mudah bertransformasi, bisa lebih mudah memulai sesuatu yang mungkin dari dulu tuh kamu pengen, tapi mungkin kamu tuh belum tahu nih gongnya di apa, gongnya di bidang apa, mulainya dari mana gitu. Oke, I think this is so general gitu ya. Jadi kalau ini resonate, aku saranin kamu counseling lebih lanjut. Ya, counseling lebih lanjut, aku saranin itu. Dan thank you so much for watching. Untuk Leo, salam damai, namaste. Oke, sampai ketemu di next video. Bye-bye.